Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi kami tentang landasan pengembangan kurikulum. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, yaitu Bapak Rustan Effendi MPD. Adapun poin pertama dalam materi ini yakni landasan filosofi dalam pengembangan kurikulum. Filsafat dalam bahasa Indonesia atau filosofi dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Yunani, philosophia, yang terdiri dari akar kata philos atau cinta, atau philia, yakni persahabatan, tertarik kepada, dan sophos, yakni hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, dan inteligensia. Kata Fauzan 2017. Kata cinta dalam filsafat menunjukkan bahwa adanya upaya untuk memperoleh kebijaksanaan itu, fokus padanya, dan mengembangkan sikap positif terhadapnya. Menurut Badaria 2018, filsafat memiliki peran penting dalam pengembangan kurikulum. Sama halnya seperti dalam filsafat pendidikan, kita dikenalkan pada berbagai aliran filsafat, seperti yang pertama, perennialisme. Jadi, perennialisme lebih fokus kepada keabadian, keidealan, kebenaran, dan keindahan dari warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Yang kedua, eksistensialisme, yakni lebih fokus kepada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Yang ketiga, esensialisme, yakni pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Yang keempat, progresisme, yakni pentingnya melayani keperbedaan individual, berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman belajar, dan proses. Yang terakhir, rekonstruksisme, yang merupakan elaborasi lanjut dari aliran progresisme. Pada rekonstruksisme, peradaban manusia masa depan sangat ditekankan. Adapun poin kedua, yaitu landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum. Psikologis adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan lingkungan. Sedangkan kurikulum adalah upaya menentukan program pendidikan untuk merubah perilaku manusia. Oleh sebab itu, dalam mengembangkan kurikulum harus dilandasi oleh psikologi sebagai acuan dalam menentukan apa, dan bagaimana perilaku peserta didik itu harus dikembangkan, menurut Sugirman 2007. Menurut Nahasyaudi Sukmadinata, bahwa terdapat minimal 2 bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, psikologi perkembangan. Aspek psikologi peserta didik yang erat kaitannya dengan kurikulum diantaranya: yang pertama, aspek intelek, yang kedua, aspek emosi, yang ketiga, aspek sosial, yang keempat, aspek motivasi, yang kelima, aspek kematangan, yang keenam, teori belajar, yaitu bagaimana peserta didik belajar. Yang kedua, bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum, yaitu psikologi belajar. Psikologi atau teori belajar yang berkembang pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 3 rumpun. Yang pertama, teori daya atau disiplin mental. Yang kedua, teori behaviorisme. Yang ketiga, teori organismik atau gestalt. Materi selanjutnya adalah landasan sosiologis dalam mengembangkan kurikulum. Landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum merujuk pada pemahaman tentang faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. Kurikulum harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial dalam masyarakat seperti nilai budaya, sistem ekonomi, dan kondisi ekonomi agar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Dalam pengembangan kurikulum, landasan sosiologis dapat digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta dapat memperhitungkan perubahan yang akan terjadi. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi
pengembangan kurikulum dalam masyarakat. Di antaranya, yang pertama adalah kebutuhan masyarakat, yang kedua pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, dan yang ketiga adalah pusat pendidikan. Landasan selanjutnya adalah landasan organisatoris dalam mengembangkan kurikulum. Dasar kurikulum dengan perorganisasian adalah model dan desain materi kurikulum yang tujuannya adalah untuk memfasilitasi kegiatan siswa dan mempelajari mata pelajaran dan melaksanakan kegiatan pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai secara efektif. Landasan organisatoris merujuk pada prinsip dan konsep yang berhubungan dengan cara penyajian bahan pembelajaran dalam kurikulum. Landasan organisatoris ini dapat mempengaruhi bentuk organisasi kurikulum, termasuk dalam hal struktur, urutan, dan metode pembelajaran. Kemudian, secara garis besar, terdapat kurikulum organisasinya. Yang pertama yaitu kurikulum berdasarkan mata pelajaran dan kurikulum terpadu. Itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok 4. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.